Apapun yang kamu hadapi hari ini, selalu ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Tempat perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Dia yang menyelamatkan kita. Firman-Nya, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan sia-sia. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan tidak bisa dipisahkan dengan kesetiaan. Itu sebabnya hiduplah dengan setia sesuai firman-Nya, karena kita telah diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Mukjizatnya ada dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, ibu, imanmu sudah menyembuhkanmu. Pulanglah dengan damai. Engkau sudah bebas dari penyakit. Markus 5 ayat 34. Tuhan Yesus berkati. Jangan biarkan amarah dan kebencian menguasaimu. Saling mengasihilah satu dengan yang lainnya, sebab Ia terlebih dulu mengasihi kita. Firman-Nya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lukas 6 ayat yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Yang disebut berbahagia adalah ia yang telah diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Itu sebabnya firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah, jangan lagi ragu-ragu, karena janjinya selalu digenapinya. Sekali lagi percayalah. Firman Tuhan berkata, ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat, sehingga ia memuji-muji Allah. Ia percaya sekali bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya kepada kita jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat yang ke-37. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati dengan apa yang kamu dengarkan, karena apa yang sering kamu dengarkan akan menentukan lemah atau kuatnya imanmu. Firman-Nya mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah cemu-cemu untuk berdoa. Meski sesuatu yang kita harapkan belum terlihat oleh mata kita, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Firman-Nya,
Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, tabahlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Medan pertempuran itu ada di pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, Tuhan kita jauh lebih besar. Datanglah kepadanya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adalah dari dalam keluar, inside to outside. Itu sebabnya firman-Nya mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk memberkatimu. Oleh karena itu firman-Nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati. Yang keluar dari diri seseorang itu berasal dari hati. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Isi setiap hari dengan firman-Nya. Matius 15 ayat 18 sampai 19 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tuhan Yesus memberkati. Letakkan pengharapanmu hanya pada Tuhan saja, bukan yang lainnya. Firman Tuhan mengatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup ini? Firman Tuhan mengatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amsal 21 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus memberkati. Tahanlah dirimu dan jangan biarkan perkataan yang bukan dari kebenaran firman Tuhan keluar dari mulut. Karena firman-Nya mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amsal 21 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Semua pemulihan yang kamu harapkan dimulai saat kamu takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak. Tetapi orang-orang bebal tidak menghargai kebijaksanaan dan tak mau diajar. Amsal 1 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Wujud syukur karena kita telah diampuninya, yaitu hidup dalam kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang ada pada kita hari ini bukan milik kita. Bukankah hidup kita juga bukan milik kita? Itu sebabnya jangan ada yang merasa lebih dan merendahkan yang lain. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Yesaya 2 ayat yang ke-12.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan bermegah karena kekayaan, kekuasaan, atau apapun yang kamu miliki. Beginilah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lagi berbuat dosa, tetapi lakukanlah apa yang benar. Karena firman-Nya, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amsal ke-13 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kamu yang sedang merasa ketakutan dan khawatir, firman-Nya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Markus 5 ayat yang ke-36. Tuhan Yesus memberkati. Jika hari ini ada yang merasa sumpah, gelisah, takut, dan cemas, firman ini untukmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tahu persis apa yang kamu perlukan. Firman-Nya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Filipi 4 ayat ke-19 sampai ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Yang menajiskan hidup kita itu hati yang penuh kebencian, iri hati, kepahitan, dan hal jahat lainnya. Firman-Nya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat yang ke-17 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati. Jangan biarkan benih firman yang kamu dengar hari ini rusak dan tidak berbuah dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus memberkati. Semakin kita mengenal-Nya, semakin kita jauh dari ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Beginilah firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 39 sampai 40. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang terjadi saat seekor ikan dikeluarkan dari akuarium? Dia tidak langsung mati, tetapi kematian berkuasa atasnya. Sama halnya dengan dosa. Saat kamu melakukan dosa, maka maut berkuasa atas hidupmu. Jauhilah semuanya itu dan hiduplah sesuai firman-Nya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Jika hari ini hatimu merasa tidak tentram, itu peringatan untuk kita agar segera kembali kepada kebenaran-Nya. Karena firman-Nya, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga tahu apa yang terbaik bagimu, dan Ia pasti akan memberikan padamu.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Pada akhirnya, hanya firman-Nya saja yang tetap untuk selamanya, bukan yang lainnya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Barang siapa sungguh-sungguh percaya kepadanya, akan selalu ada kekuatan baru dan semangat untuk bangkit darinya untukmu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat ke-29. Tuhan Yesus berkati. Jangan lagi dengarkan, apalagi mempercayainya, apapun yang bertujuan untuk melemahkan imanmu, melainkan dengarkan dan percayalah Dia yang akan selalu memberikan kekuatan baru untukmu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kita pikir mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janjinya, Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Yesaya 41 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Jika kamu memberi, berilah dengan penuh sukacita. Ia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Firman-Nya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Jika yang ditabur biji mangga, maka akan menuai buah mangga, bukan buah yang lainnya. Begitu juga dengan hidup kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Itu sebabnya, taburlah segala hal yang baik seperti yang Ia firmankan. Karena firman-Nya, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Tidak peduli seberapa gelap hidupmu hari ini, Ia berjanji akan membuat kegelapan itu menjadi terang. Teruslah hidup dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya berkata, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak aku lakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kamu sedang khawatir tentang hari esok? Firman ini untukmu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya semua pencapaian yang pernah kita raih itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya yang layak menerima pujian hanya Dia saja, bukan kita. Firman-Nya, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati. Jika bukan karena Dia yang telah menebus dosa-dosa kita,
maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghapusnya. Tetapi Ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Yesaya 53 ayat 5-6. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua memiliki bagiannya masing-masing. Tidak perlu iri satu dengan yang lain. Karena apapun bagianmu, Tuhan yang harus dipermuliakan. Firman-Nya, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lagi hidup dalam dosa dan taatilah firman-Nya. Firman-Nya berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 15-17. Tuhan Yesus memberkati. Lepaskanlah segala kejahatan dan jauhilah semua itu. Firman-Nya, karena itu lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Jangan berbohong, jangan bersikap munafik, jangan iri hati, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain, apalagi memfitnah. 1 Petrus 2 ayat yang 1. Tuhan Yesus memberkati. Teladanilah Ia yang telah memikul dosa kita, dan hiduplah untuk kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22-24. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan untuk kita yang mempercayainya adalah untuk selamanya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yesaya 54 ayat yang 10. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada rancangan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada rancangan yang telah Ia buat untuk kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat yang ke-8-9. Tuhan Yesus memberkati. Apapun kondisi yang kamu alami hari ini, teruslah percaya bahwa Ia sungguh baik. Tuhan Yesus baik bagimu dari dulu sampai selamanya. Firman-Nya berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Lidah yang jahat dan bibir yang suka menipu akan menjauhkan kita dari segala hal yang baik. Firman-Nya, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat yang ke-13-15. Tuhan Yesus memberkati. Tidakkah kita tahu bahwa semua yang ada pada kita, termasuk hidup kita ini milik Tuhan? Teruslah belajar menjadi pengelola yang baik atas semua yang Ia percayakan kepada kita. Firman-Nya,
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak lagi berbuat dosa. Amin. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes 5 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup oleh karena percaya kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Firman-Nya, kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat yang ke-27-29. Tuhan Yesus memberkati. Pertobatan adalah berhenti melakukan dosa dan lalu kembali ke jalannya. Itu yang Ia inginkan. Firman-Nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Mulai saat ini jangan lagi hidup jauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Namun seperti pencuri yang datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, begitulah hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dia akan datang secara tiba-tiba. Tingkat-tingkat langit dan bumi ini akan lenyap dengan bunyi yang dahsyat. Benda-benda langit akan lebur karena panas yang hebat, dan segala buatan manusia di bumi akan hangus terbakar. Jadi kalau segala sesuatu akan dimusnahkan, secara demikian tentu kita harus berusaha hidup semakin suci dan sesuai kemauan Allah." 2 Petrus 3 ayat yang ke-10-11. Tuhan Yesus memberkati.